Halo para penonton dari dunia bawah laut. Dari video sebelumnya dijelaskan bahwa mengapa NASA berhenti menjelajahi lautan? Apakah dikarenakan masih terdapat banyak misteri yang belum diketahui oleh umat manusia di dunia ini? Seperti yang kamu ketahui bahwa air menutupi bumi hingga 70% luasnya dari daratan. Namun faktanya bahwa lautan baru saja 5% dijelajahi oleh manusia. Dikarenakan itu masih banyak misteri-misteri yang tersimpan atau belum terungkap oleh manusia di dunia. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu monumen misterius yang bernama Monumen Yonaguni. Salah satu monumen berada di bawah laut yang masih belum teridentifikasi secara jelas. Monumen Yonaguni adalah formasi bebatuan dasar laut di lepas pantai Yonaguni, ujung selatan Kepulauan Ryukyu, Jepang. Ada perdebatan apakah situs tersebut merupakan gejala alam belaka, bebatuan alami yang telah dimodifikasi, atau merupakan buatan manusia seutuhnya. Tempat itu kadangkala disebut formasi bawah laut Yonaguni, Yonaguni Jima Kaitei Chikei, dan reruntuhan bawah laut Yonaguni, Yonaguni Jima Kaitei Iseki, dalam bahasa Jepang. Pada tahun 1986, instruktur selam asal Jepang, Kihachiro Aratek menyelami laut di pesisir Pulau Yonaguni, Jepang. Ia bermaksud untuk mengamati hiu kepala martil. Saat menyelam, ia menemukan hal yang aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut ia menemukan serangkaian monolit atau batuan besar dan terlihat mirip undakan di sisi gunung. Persegi panjang raksasa itu memiliki sudut 90 derajat yang sempurna. Terdapat bagian dinding yang lurus, bentuk mirip tangga. Juga kolom. Lantas muncullah perdebatan, apakah situs yang berbentuk piramid tersebut terbentuk secara alami, atau struktur buatan manusia? Sejumlah ahli telah mendatangi situs tersebut dan mencoba menemukan petunjuk. Namun, hingga hari ini misteri tentang keberadaan situs itu belum diketahui. Awalnya sejumlah orang berpendapat jika monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun lalu. Lalu wilayah tersebut tenggelam di telan lautan. Laut di pesisir Yonaguni merupakan lokasi penyelaman terkenal selama musim dingin karena besarnya populasi hiu kepala martil di kawasan itu. Tahun 1987, saat mencari posisi yang bagus untuk mengamati hiu, Kihachiro Aratek, ketua himpunan pariwisata Yonaguni-cho, mendapati beberapa formasi bawah laut yang menyerupai struktur arsitektural. Beberapa waktu kemudian, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Masaki Kimura dari Universitas Ryukyu mengunjungi formasi tersebut. Kimura sangat mendukung bahwa formasi tersebut adalah buatan manusia. Jadi, apakah benar situs berjuluk Japan's Atlantis itu adalah peninggalan peradaban praglasial? Sebagian orang lainnya menduga terbentuknya situs tersebut akibat dari gempa dahsyat yang terjadi sekitar 2000 sampai 3000 tahun lalu. Namun nampaknya para ahli tak sepakat dengan teori tersebut. Masaki Kimura, seorang ahli geologi kelautan dari University of the Ryukyus, diketahui sudah mendatangi lokasi Yonaguni yang berada di dalam laut selama lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun dengan tujuan untuk memetakan situs tersebut. Kimura dan timnya menemukan formasi bebatuan dengan lengkungan besar, sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Kimura meyakini jika itu adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat fenomena bencana alam. Sejauh ini, Kimura dan timnya telah mengidentifikasi 10 struktur dari situs Yonaguni dan 5 struktur lain yang terkait di Pulau Okinawa. Menurut saya, sulit untuk mengatakan jika itu adalah struktur alami. Sebab, ada banyak bukti yang mengarah pada campur tangan manusia, kata Kimura, dikutip dari news.com.au, Sabtu, tanggal 19 September tahun 2015.
Struktur terbesarnya terlihat rumit, monolitik, berupa piramida atau punden berundak yang menjulang 25 meter dari dasar laut. Kimura juga menambahkan jika ada temuan karakter dan monumen yang menggambarkan binatang, mengarah pada dugaan kebudayaan yang ada di sana berasal dari daratan Asia. Misalnya, Sphinx bawah air yang menyerupai Raja China atau Okinawa. Namun, Morian Institute, kelompok riset nirlaba yang melakukan ekspedisi di Yonaguni pada 1997 berpendapat lain. Tim yang dipimpin Dr. Robert M. Skoch, seorang profesor sains dan matematika dari Boston University menyimpulkan jika struktur Yonaguni terbentuk secara alami. Saya tak yakin, penampakan dalam struktur itu adalah undakan atau teras. Menurut saya, itu terbentuk secara alami, tulis Skoch dalam bukunya, Voices of the Rocks. Itu adalah sifat geologi dasar dan stratigrafi klasik untuk batuan pasir, yang cenderung pecah di sepanjang dataran sehingga membentuk tepian yang lurus. Terutama di area yang memiliki banyak patahan dan aktivitas tektonik, tambah Skoch. Skoch yang juga pernah melakukan ekspedisi dan penelitian di Pakistan, Mesir, dan Arktik Kanada itu menambahkan, jika bukti menunjukkan struktur tersebut terdiri dari batuan dasar, bedrock, padat yang hidup. Tak ada bagian dari monumen tersebut yang disusun dari batuan terpisah, kata dia. Susunan batu dan pahatan menunjukkan indikasi sebuah struktur adalah buatan manusia. Tapi, saya tak menemukan bukti yang mengarah ke sana. Namun, menurut dia, mungkin saja manusia membuat sejumlah modifikasi atau tambahan pada formasi alami itu. Kami juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa monumen Yonaguni secara fundamental adalah struktur alam yang digunakan, ditingkatkan fungsinya, dan dimodifikasi oleh manusia di zaman kuno, tambah. Sementara, Patrick Denun, seorang profesor Oceanic Geoscience di University of the South Pacific yang mempelajari struktur tersebut secara ekstensif juga meyakini Yonaguni terjadi secara alami. Tak ada alasan untuk menganggapnya artifisial, ungkap Patrick. Pendapat Patrick juga didukung oleh arkeolog Richard J. Pearson yang berpendapat bahwa alat dari batu yang ditemukan di Yonaguni mungkin berasal dari masa 2500 SM. Namun, mereka hanyalah komunitas kecil yang tidak mungkin memiliki energi ekstra untuk membangun sebuah monumen batu raksasa, kata dia. Bagaimana menurut sobat bawah laut? Apakah Yonaguni adalah piramid yang terbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia pada ribuan tahun sebelum Masehi?